Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, khusus shaum Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan tahun ini dan Allah terima puasa kita serta ibadah-ibadah yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah menjalani sunnah-sunnah beliau. Senantiasa kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini memang amat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Pada kultum yang lalu disampaikan Allah memberikan keistimewaan dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan ini. Lalu Allah wajibkan kita berpuasa di bulan ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah suatu yang amat spesial yang tidak ada di bulan-bulan lain, yang hanya ada di bulan Ramadan ini, yaitu sholat tarawih. Sholat yang dilaksanakan setelah sholat Isya ini amat banyak sekali keutamaan serta pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mau mengerjakannya dan yang mau mengambilnya. Adapun sholat tarawih ini, meskipun secara hukum adalah sunnah, namun para ulama kita mengkategorikan sunnah muakkadah, yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni adalah wa amma salatut tarawihi fala syakka fi sunniyatiha
wan aqdal ijma'u ala dzalik. Kata beliau menyampaikan, adapun salat sunnah, salat tarawih itu, maka tidak ada keraguan pada kesunahannya, dan para ulama semuanya meyakini itu. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya sampaikan pada muqaddimah tadi adalah sebagai dasar. Wa hadzal hadits aslun min usulit tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Pada riwayat yang lain, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Para ulama sepakat bahwasanya redaksi qoma Ramadhana ini adalah yang dimasukkan adalah sholat tarawih. Dan para ulama banyak yang menafsirkan mengenai makna imanan wahtisaban. Makna imanan ay tasdiqan bi annahu haqqun mu'taqidun, bahwasanya yang dimaksud dengan iman itu membenarkan bahwa yang demikian itu adalah hak, serta meyakini akan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Makna wahtisaban adalah ikhlas. Artinya kita mengerjakan sholat tarawih ini dengan penuh keikhlasan, bukan semata-mata kita tidak enak dengan teman karena teman-teman yang lainnya banyak melaksanakan sholat tarawih, akhirnya kita hanya ikutin saja. Bukan, tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli mengatakan yang dimaksud dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu dosa kecil ataukah dosa besar. Al-Imam Ramli mengatakan wal mukaffiru as-saghairu dunal kabair. Jadi yang dimaksud dengan dosa itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi ada lagi yang mengatakan ini semua dosa. Hada qaulun amun. Ini ucapan umum. Annahu yughfaru lahu jami'u dzunubihi shaghiruha wa kabiruha. Jadi dosa kecil, dosa besar Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Itu makna daripada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mengerjakan salat pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya
baik yang lalu ataupun yang akan datang. Nah, asbabul wurud salat tarawih ini bisa kita katakan ketika itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat tarawih hanya 2 malam saja, atau qiyam Ramadan, karena saat itu belum ada istilah tarawih, yang ada hanya qiyam Ramadan. Hanya 2 malam. Satu malam para sahabat berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat tarawih bersama baginda Rasulullah. Malam keduanya makin bertambah banyak. Rasul memperhatikan itu. Dan malam ketiganya Rasul tidak keluar dari rumah. Padahal sahabat itu makin banyak dan ditunggu oleh para sahabat sampai subuh. Lalu ketika subuh, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tadi malam tidak sholat tarawih, tidak qiyam Ramadan?" Lalu Rasul memberikan alasan, "Inni khasyitu an tafrudu alaikum." Aku khawatir kalau aku melaksanakan sholat qiyam Ramadan bersama-sama kalian mungkin sebulan berturut-turut, aku takut nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan wahyu untuk mewajibkan sholat ini. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teramat sayang sekali dengan kita, umatnya, karena Rasul tahu kadar keimanan kita. Kalau seandainya saja Allah wajibkan sholat tarawih ini dengan jumlah 20 rakaat, 3 dengan witirnya, amat sangat-sangat berat sekali. Oleh karena itu Rasulullah memutuskan tidak keluar di malam ketiga untuk melaksanakan qiyamul lail bersama para sahabatnya. Baru setelah itu, di zaman Umar bin Khattab menghidupkan kembali qiyam Ramadan. Karena kalau Umar yang mendirikan sholat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan wahyu kepada Umar, karena berbeda dengan baginda Rasulullah. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan sahabatnya yang lainnya untuk melaksanakan sholat tarawih. Wa fa'ala Umar dzalika li amnihi al-iftirad. Sayyidina Umar melakukan hal itu karena terjamin dari anggapan kewajiban tarawih. Artinya tidak ada anggapan tarawih itu wajib. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah para ulama-ulama fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah atau bilangan sholat tarawih. Wa'lam annahum ikhtalafu fi adadir raka'ati fit tarawih. Bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat bilangan-bilangan atau jumlah dari salat tarawih. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah 11 rakaat yang Umar bin Khattab lakukan setelah peninggalan Rasulullah SAW 23 rakaat. 3 rakaatnya beserta witir. Lalu ada juga yang mengerjakan 39 rakaat plus witir. Ada juga yang mengerjakan 36 rakaat. Artinya tarawih itu, qiyam Ramadan itu banyak riwayat yang mengatakan banyak
para ulama-ulama hadis yang melihatkan jumlah atau bilangan-bilangan daripada sholat tarawih. Jadi yang selama ini kita laksanakan itu hadis yang praktek Umar bin Khattab beserta para sahabat-sahabat yang lainnya. 23 rakaat, 20 tarawihnya, 3 rakaatnya witirnya. Adapun kaifiyat sholat tarawih yang sebagaimana telah kita amalkan selama ini, para ulama sepakat bahwasanya kaifiyat sholat tarawih itu adalah 2. Wa amma kaifiyatu amalihi faqad ittafaqal ulama'u ala annahu 20 raka'atan bi 10 taslimatin fi kulli lailatin min Ramadhan. Para ulama sepakat bahwasanya 20 rakaat dengan 10 salam pada tiap-tiap malam Ramadan. Ditutup dengan thumma yutiru bi thalathi raka'atin bi taslimatin wahidatin atau bi taslimataini. Ditutup dengan witir. Baik witir itu 3 sekaligus ataupun 2-1, ya, dengan 1 salam atau dengan 2 salam. Ini praktik yang ulama-ulama kita kerjakan, yang kita pun mengikuti ulama-ulama kita terdahulu. Adapun juga di sebagian kecil orang yang mengerjakan sholat tarawih itu langsung 4 rakaat dengan 1 salam. Menurut Imam Syafi'i itu tidak sah. Anna man shalla arba'an bi taslimatin wahidatin bi niyyati tarawihi lam yasih. Bahwa orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat dengan 1 salam, niatnya tarawih, maka tidak sah. Apa landasan hukumnya? Karena sholatul laili matna. Sholat malam itu 2. Demikian ungkapan Imam Syafi'i dalam hal itu. Lalu bagaimana kesunahan tarawih, ataukah sunnahnya di rumah ataukah di masjid? Para ulama pun sepakat, terutama Imam Syafi'i, sebagian pengikut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, sebagian murid-murid beliau, dan Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan wa amma fi'luha wa afdaluha fil masjid jama'atun. Adapun mengerjakannya dan lebih afdal di masjid berjamaah. Tapi untuk kondisi saat ini baiknya kita melaksanakan di rumah bersama keluarga kita, ya, bersama orang tua, bersama istri, bersama anak. Kenapa? Karena dalam kondisi yang bisa dikatakan udzur syar'i, ini alasan yang dibenarkan oleh agama, karena la dharra wala dirar. Kita tidak boleh membahayakan diri kita ataupun orang lain, karena kondisi saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19 yang kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga bangsa kita dari memutus mata rantai virus ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi khususnya,
dan umumnya untuk kalian semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kekuatan pada kita untuk menjalankan sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi